every day goes, every time we've no control. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat FH, hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu penyertaan atau deal naming. Betul banget, penyertaan adalah konsep yang menjelaskan bagaimana dua atau orang lebih bisa sama-sama bertanggung jawab atau satu tindak pidana. Walaupun perannya berbeda-beda ya, yuk kita bahas dari awal. Penyertaan merupakan perluasan dari konsep delik. Artinya, seseorang bisa dijatuhi pidana meskipun tidak melakukan semua unsur tindak pidana. Iya, konsep ini terkadang terlihat bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP yang menegaskan asas legalitas. Tapi tanpa aturan ini, banyak pelaku kejahatan yang bekerja sama justru tidak bisa dipidana. Benar, dalam praktiknya, penyertaan sering menimbulkan perdebatan. Misalnya, bagaimana membedakan siapa pelaku utama, siapa yang membantu, atau siapa yang hanya mendorong orang lain untuk berbuat kejahatan? Menurut ahli seperti Mulyatno dan Marpaung, penyertaan berarti keterlibatan dua orang atau lebih dalam satu perbuatan pidana, di mana masing-masing punya peran berbeda dalam menunjukkan delik. Nah, dasar hukumnya ada pada pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 mengatur pelaku utama, yaitu yang melakukan atau plagiar, menyuruh melakukan atau doing plagiar, turut melakukan atau made plagiar, dan penganjur atau penggerak atau whistleblower. Sedangkan pasal 56 mengatur tentang pembantu atau made speech, yaitu orang yang memberi bantuan atau sarana agar kejahatan bisa terjadi. Menariknya, konsep ini berasal dari pemikiran von Feuerbach di Jerman yang membedakan pelaku langsung atau author dan pembantu atau Gehilfe. Menurut para ahli seperti Lamintang dan Hojodikoro, ada 5 bentuk utama penyertaan. Yang pertama, pelaku langsung atau plagiar, yaitu orang yang melakukan kejahatan sepenuhnya dan memenuhi seluruh unsur pidana. Kedua, orang yang menyuruh melakukan atau doing plagiar, yaitu orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Biasanya, orang yang disuruh tidak dapat dipidana. 3. Turut melakukan atau made plagiar, yaitu 2 orang atau lebih yang bekerja sama erat dalam melakukan tindak pidana. Keempat, penganjur atau penggerak atau outlocker, yaitu orang yang membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan dengan imbalan, ancaman, atau rayuan. Dan yang terakhir, pembantu atau medipleitigu, yaitu orang yang memberi bantuan, sarana, atau informasi agar kejahatan bisa terjadi. Perlu diingat, pembantuan hanya bisa dipidana kalau terjadi dalam kejahatan, bukan pelanggaran, sesuai pasal 60 KUHP. Sekarang kita masuk ke pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan. Ini bagian paling bikin bingung loh. Ya, menurut pandangan klasik, kalau ada tindak pidana, pasti ada orang yang harus dipidana. Tapi pandangan modern menilai hukum harus disesuaikan dengan peran dengan kesengajaan masing-masing pelaku. Pelaku utama, turut pelaku, dan penggerak biasanya mendapat hukuman sama beratnya. Sedangkan hukuman pembantu mendapatkan hukuman lebih ringan, maksimal dikurangi sepertiga dari ancaman pidana pokok. Selain itu, peran pembantu sifatnya ancillary, artinya bergantung pada tindak pidana utama. Kalau kejahatan utamanya tidak terjadi, maka pembantunya juga tidak bisa dipidana. Kadang sulit membedakan antara turut melakukan dan turut melakukan. Betul. Batasnya ada pada kerjasama batin atau kesengajaan bersama. Kalau mereka saling bekerja sama dan berbuat kejahatan, itu disebut turut melakukan. Tapi kalau hanya membantu dari luar, maka itu pembantuan. Ada juga 2 teori utama tentang dasar penyertaan. Teori pertama, teori objektif, menilai dari tindakan nyata. Teori kedua, teori subjektif, menilai dari niat atau kesengajaan pelaku. Biasanya, hakim menggabungkan keduanya agar penilaian lebih adil. Baik, sekarang kita masuk ke bagian contoh kasus penyertaan dalam hukum pidana. Kasus pertama yang akan kita bahas adalah pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 junto pasal 55 KUHP. Dalam kasus ini ada 2 terdakwa, disebut sebagai terdakwa 1 dan terdakwa 2, yang bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap korban. Terdakwa 1 memukul kepala korban menggunakan sepotong kayu, sedangkan terdakwa 2 menusuk dada korban dengan pisau hingga korban meninggal dunia. Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara kepada masing-masing terdakwa berdasarkan pasal 340 junto pasal 55 KUHP.
Namun, menurut analisis penulis buku, seharusnya peran keduanya dibedakan. Terdakwa 2 seharusnya dikategorikan sebagai pelaku utama atau player karena tindakannya langsung menyebabkan kematian korban. Sementara terdakwa 1 lebih tepat disebut turut melakukan atau made player karena perbuatannya hanya mendukung terjadinya tindak pidana tetapi tidak memenuhi unsur utama pembunuhan. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa penyertaan penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban secara adil. Pasal 55 dan 56 KUHP jadi dasar utama agar hukum bisa menilai setiap peran pelaku dengan tepat, baik pelaku utama, turut pelaku maupun pembantu. Pemahaman yang baik tentang penyertaan sangat penting supaya penegakan hukum berjalan adil dan proporsional. Nah, Sobat Eva, itu tadi penjelasan tentang deal naming atau pernyataan. Terima kasih sudah menonton.